Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar yang harus kemudian kita perhatikan adalah nikmat keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sebab kenapa kita orang ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan memiliki umur yang pendek. Ditakdirkan memiliki umur yang tidak panjang sebagaimana umur umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka umurnya panjang-panjang. Ada yang 300 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Adapun kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan umur yang sangat singkat. Kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melewati daripada 70 tahun, berarti itu sudah bonus umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu pun juga kita tidak akan merasakan atau tidak akan merasakan yang namanya maksimal beribadah pada umur-umur yang sudah usia tua seperti itu. Oleh karenanya setiap kita hendaklah menjaga keberkahan-keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya keberkahan waktu itu adalah bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan." Apabila bulan Ramadan datang, futihat abwabur rahmah. Maka pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuka. Pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka lebar-lebar. Wa gullikat abwabu jahannam. Sebaliknya, pintu neraka yang kita semua berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar supaya kemudian kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ditutup semua pada bulan Ramadan daripada pintu-pintu neraka jahanam, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Wasulsilatis syayatin. Dan musuh-musuh kita, musuh nyata kita adalah syaitan, itu semua dibelenggu pada bulan Ramadan. Iya. Oleh karenanya kita jumpai ketika Ramadan datang, Masya Allah, spoi-spoi surga itu seolah-olah bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan. Luar biasa pengaruhnya. Yang tadinya misalnya selain Ramadan itu masjid-masjid hanya terisi satu baris, kadang tidak sampai satu baris. Tapi ketika Ramadan itu tiba, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sampai kemudian jamaah itu membludak dan tidak muat masjidnya. Ada masjid yang sampai kemudian 2 kali sholat karena saking banyaknya jamaahnya. Dan itu kita tidak saksikan di bulan selain daripada di bulan Ramadan. Itu tanda bahwa bulan Ramadan itu Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Ya, begitu juga dengan Al-Quran. Masya Allah, kita dengarkan Al-Quran dilantungkan di rumah-rumah kaum muslimin pada bulan Ramadan. Mereka semua berlomba-lomba bisa hatam. Ada yang hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam 3 kali. Yang pemandangan seperti itu sulit kita jumpai di luar daripada Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mendapatkan angin spoi-spoi dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu-pintu surganya, membuka semua pintu-pintu rahmatnya, sehingga kebaikan-kebaikan itu begitu mudah untuk kemudian kita lakukan. Begitu juga sedekah. Ya, kita dengar dan kita lihat ya pengumuman-pengumuman masjid atau di papan-papan pengumuman masjid, kapan masjid itu banyak saldonya? Pada bulan Ramadan.
Kalau kita lihat selesai bulan Ramadan, Masya Allah, ada yang sampai ratusan juta. Dan itu tidak kita jumpai di luar daripada bulan Ramadan. Karena memang pada bulan Ramadan, sekali lagi pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu surga di dalamnya. Ya, oleh karena itu, ya, hendaknya kita juga berhati-hati. Siapa yang tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, maka berhati-hati. Allah sudah memberikan peluang yang besar kepada kita, lantas kemudian kita tidak memanfaatkan peluang itu, maka berhati-hati. Jangan kita mengkambing hitamkan iblis atau syaitan. Maaf karena saya digoda oleh syaitan. Maaf karena saya tidak diberikan petunjuk oleh Allah dengan alasan-alasan yang lain. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu rahmat, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu musuh-musuh kita. Maka ketika pada bulan Ramadan kita tidak sadar, kita tidak kembali bertobat kepada Allah, kita tidak ruku dan sujud kepada Allah, kita tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salahkan diri kita sendiri dan jangan menyalahkan daripada syaitan laknatullah alaih. Boleh jadi hati kita terlalu kotor, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi hati kita terlalu kotor, terlalu banyak dosa-dosa. Maka mari dengan kedatangan Ramadan ini, betul-betul kemudian kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang kemudian diharamkan oleh Allah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau misalkan hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang kemudian sholat di depan Ka'bah, berangkat haji atau berangkat umrah, sholat di hadapan Ka'bah, hanya 5 meter antara dirinya dengan Ka'bah. Tapi ketika dia berdiri sholat, Allahu Akbar, dia tidak khusyuk. Yang dia ingat adalah kampungnya, yang dia ingat adalah urusan bisnisnya, yang dia ingat adalah urusan dunianya. Maka kalau ada yang seperti itu, kira-kira di mana lagi tempat yang dia bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita menilai diri kita, jangan nilai orang lain, menilai diri kita. Bagaimana dengan diri kita, antara diri kita dengan Ramadan? Apakah ada perubahan? Apakah Ramadan itu betul-betul mentazkiyah diri kita? Apakah Ramadan itu betul-betul menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika iya seperti itu kondisinya, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan mohonlah doa kepada Allah diberikan kekuatan untuk terus istiqomah sampai kemudian ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.